Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Ibu melanjutkan materi kemarin yaitu pada CD, pada poin CD dengan judul bab yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Minggu kemarin Ibu sudah menyampaikan materi pokoknya ada 4, yaitu makna hak dan kewajiban warga negara, B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, yang C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan yang terakhir adalah penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hari ini kita masuk di subbab C dengan D, yaitu menyelesaikan bab 2. Untuk subbab C, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, ada 3 poin yang dibahas. Yang pertama yaitu tentang penyebab, yang kedua contoh kasus pelanggaran hak, dan yang ketiga nanti tentang contoh kasus pengingkaran kewajiban. Untuk penyebabnya, di sini ada 6 penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu sikap egois. Egois di sini artinya yaitu terlalu mementingkan diri sendiri. Ibu contohkan di situ sebelahnya ada gambar orang yang kepalanya besar, ada tulisan ego, di mana rasa mementingkan diri sendiri itu menutupi hak orang lain. Di situ ada orang di belakang ya, yang kecil itu tertutupi oleh orang yang ada di depannya. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini artinya kita seperti menganggap bahwa yang punya hak itu hanya kita, orang lain tidak punya hak. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu. Yang ketiga, sikap tidak toleran, yaitu kurang saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya yaitu para pelaku koruptor atau korupsi. Terus yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum, bisa dari polisi, jaksa, hakim, atau advokat. Dan terakhir adalah penyalahgunaan teknologi, di mana teknologi harusnya memudahkan kita dalam segala hal, tapi malah dimanfaatkan untuk hal yang negatif. Jadi ada 6 faktor penyebab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk contoh kasusnya ada 2, yang pertama kasus pelanggaran hak dan yang kedua adalah kasus pengingkaran kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang bisa kita peroleh atau harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau pelanggaran berarti artinya hal yang negatif. Contohnya, kasus pelanggaran hak harusnya di sini proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, di mana bagi yang tersangkanya adalah orang kaya biasanya hukumannya lebih ringan daripada yang orang biasa. Terus masih ada angka putus sekolah yang tinggi, pengangguran, itu menandakan masih ada kasus pelanggaran hak warga negara. Kalau pengingkaran kewajiban lebih ke apa yang harusnya dilakukan tapi tidak dilakukan, yaitu contohnya adalah melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak bayar pajak. Itu kan kita harusnya membayar pajak ya, tapi tidak kita lakukan. Makanya termasuk contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Terus setelah C, ada upaya penanganannya. Upaya penanganan itu ada 2, upaya pencegahan dan penanganan. Kalau pencegahan, mencegah tuh kalau bisa jangan sampai terjadi. Nah, supaya tidak terjadi, ini ada 7 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Supremasi hukum artinya menempatkan hukum di atas segalanya. Contohnya begini, misal kalau ada kasus korupsi, koruptor dihukum mati. Kira-kira orang yang melakukan korupsi takut gak? Takut kan ya, jadi karena mereka takut untuk melakukan tindakan korupsi, karena mereka nantinya akan dihukum mati, berarti tindakan korupsi itu sendiri belum mereka lakukan. Karena belum mereka lakukan, makanya tindakan tersebut bisa dicegah.
gitu. Terus yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Contohnya yaitu ada KPK, Ombudsman, KPAI, begitu. Terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kalau kualitasnya sudah bagus, pasti tidak ada hak yang dilanggar. Terus harus ada pengawasan dari masyarakat, profesionalisme lembaga keamanan, dan ada kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Begitu. Itu upaya pencegahannya. Terus yang terakhir adalah tindakan penanganan. Kalau penanganan itu ada dari kepolisian, TNI, KPK, dan lembaga peradilan. Jadi ini kalau sudah terjadi kasus, terus diselesaikan oleh siapa? Diselesaikannya oleh polisi, TNI, KPK, dan lembaga peradilan. Sampai di sini materinya selesai untuk bab 2. Pertemuan selanjutnya tinggal kita penilaian. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan lewat grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.